Orang damai itu penghubung misi Tuhan Allah. Orang damai itu penghubung misi Tuhan Allah. Seperti apa kita lihat orang damai itu? Kalau kita menelusuri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti damai itu kan tenang. Tidak ada musuh, ada tidak sedang bermusuhan. Itu aja sederhananya orang damai. Orang damai itu kalau misalnya orang tenang, berarti ya, tidak ada rasanya apapun yang mengganggu. Kalau dikatakan tidak ada musuh, berarti seseorang yang akan merasakan damai itu, dia tidak bermusuhan dengan dirinya. Seperti apa bermusuhan dengan dirinya? Sedikit saya bawa, kita coba membayangkan Bapak Saudara. Kalau misalnya kita gagal ujian, maka muncullah bermusuhan dalam diri kita. Siapa yang berujian? Oh, si Bersan kita tanya. Baru ujian? Ada enggak ketika tahu nilainya dan merasa bahwa jawabannya waktu itu salah pilih? Dan apa yang kita rasakan? Marah terhadap dirinya. Itu pelajaran psikologi, Bapak Ibu. Orang yang sudah habis modalnya, namun bangkrut, apa yang terjadi? Bahkan juga bukan satu orang yang marah, maka muncullah permusuhan dari pihak lain. Dan kalau sudah muncul itu nggak akan tenang, benar? Tidak tenang, maka tidak damai dalam dirinya. Begitu ya? Artinya sebaliknya arti damai adalah memang tidak ada permusuhan baik terhadap dirinya, juga terhadap orang lain. Amin. Tapi bagaimana bisa reda itu? Atau bagaimana bisa itu tidak terjadi? Maka kita lihat nanti, siapakah orang damai itu? Ya kan? Siapakah orang damai itu? Saya temukan Bapak Ibu di dalam ayat 1-7, walaupun kita bisa cari dari ayat-ayat yang lain sebelumnya dan sesudahnya dalam kitab ini, pasti akan menunjukkan siapa itu orang damai itu, seperti apa orang damai itu, ya. Siapakah orang damai itu? Yang pertama saya perhatikan Bapak Saudara, orang yang takut akan Tuhan. Itu orang damai. Orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita merasakan ada takut sebagai anak terhadap Bapak kita, seperti apa takut kita? Kalau seperti apa takut kita itu karena ada sesuatu instruksi yang kita mau jalankan dan kita menjalankan dengan sungguh dan tepat sesuai dengan instruksi Bapak kita, maka kita sudah diindikasikan sedang takut kepada Bapak kita. Amin. Benar? Contohnya, siapa di sini yang perjalanan sekolahnya jauh dari orang tuanya? Paling Wilson lagi. Wilson mungkin saja seketika dia akan kos atau seketika dia akan tidur di tempat temannya saudara di dekat sekolah karena jauh dari Ciparai ke STP. Lantas Wilson mengatakan begini sama bapaknya, Pak, saya mau tinggal seminggu di sana karena ada pekerjaan ujian dan segala sesuatu. Oh ya, baik, dikasih uang 500.000, sudah cukup? Wah, ini sudah cukup Pak. Atau beritahu apa yang kau perlukan. Oh, saya nanti perlu makan 3 kali sehari sekian. Oh, berarti kalau misalnya makan 20.000 sehari, berarti 20 kali 5, 100.000. 100.000 kemana lagi? Ada kegiatan, dikumpul uang 100.000 per orang. Apalagi? Bayar kos. Apalagi? Beli sesuatu. Apalagi? Ini. Kumpullah 500.000. Saya tanya lagi, Wilson. Setelah diberikan 500.000 dan masuklah merantau 1 minggu, apa yang kau perbuat dengan uang itu? Belanja kemana? Kebutuhan apa? Sesuai dengan permintaanmu.
itu tandanya dia sedang takut kepada bapaknya. Kalau dia tidak takut, wah aman bagi dia korupsinya. Benar? Aman bagi dia minum, aman bagi dia kesini, aman bagi dia ini semua. Karena dia tidak takut dengan bapaknya. Karena bapaknya tidak bisa melihat. Bapaknya tidak bisa mengawasi dia. Karena diberikan kebebasan jauh dari orang tua dalam 1 minggu. Bahkan bisa saja mengatakan, bapak saya kan tidak kenal teman-teman saya. Apapun saya perbuatkan tidak masalah. Saya bisa kembali dan bohong. Inilah yang kadang sering diperbuat oleh manusia karena tidak takut kepada Tuhan. Tapi kalau dia takut kepada Tuhan, apa yang dianggarkan dan diterima dari Tuhan, maka itu akan diperbuatnya. Mungkin saja kita juga pernah melanggar itu, kita tidak takut kepada Tuhan ya, sehingga kita melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan inilah ciri yang saya coba sebutkan, bahwa orang damai itu adalah bercirikan takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Banyak lagi contoh kita bisa bayangkan ya, bagaimana takut akan Tuhan diilustrasikan dengan kehidupan kita sebagai manusia, antara bapak dan ayah, ataupun antara teman dan lain. Apalagi kalau antara bos dan karyawan. Ya, bos dan karyawan, pasti. Ketika takut sama bos, dia akan berusaha jujur. Ya. Yang kedua adalah, siapakah orang yang damai itu? Adalah orang yang benar di hadapan Tuhan, seperti yang disebutkan dalam 6a itu. Yang dicirikan kepada Zakaria dan temannya, imam-imam yang akan melakukan pelayanan bagi Tuhan di bait Allah itu, bahwa mereka dikatakan adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Itulah orang damai. Kalau misalnya dikitabkan, berarti orang damai itu seperti apa? Nanti mungkin kita akan simpulkan. Tetapi posisi Zakaria dan teman-temannya yang sebagai hamba Tuhan ataupun pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam dalam bait Allah itu adalah transisi daripada imam-imam PL perjanjian lama menuju perjanjian baru. Kalau di perjanjian baru, oh orang benar itu kan orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Ya, itu orang damai itu adalah orang yang percaya Tuhan Yesus kan? Karena di dalam firman Tuhan juga Yesus mengatakan bahwa mereka yang di dunia itu akan siap menerima damai sejahtera. Menerima damai sejahtera. Siapa damai sejahtera itu? Yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah manusia yang membawa damai dan sejahtera. Itu ya. Tetapi kehidupan Zakaria dengan imam-imam masih menunggu akan lahirnya Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan di situ, sifat-sifat karakter dari orang damai itu adalah benar di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang damai itu adalah orang yang hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya kan? Ada kata yang dikatakan di situ, kata bercacat. Di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi cacat yang membuat dia tidak orang damai. Karena kecacatan akan dihabiskan ataupun diambil oleh Yesus di kayu salib dan dikuburkan, kemudian bangkit dengan orang kudus. Namun di sini dipertegas kepada Zakaria dan imam-imam itu adalah orang-orang yang di sekitarnya itu tadi yang disebut adalah orang damai itu hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Bapak saudara berbedaan ya, orang damai, orang yang dikatakan memiliki damai di dalam Tuhan pada perjanjian lama dan perjanjian baru, berarti orang damai disebut mereka dalam perjanjian lama adalah mereka yang patuh dan taat dalam peraturan-peraturan Tuhan, dalam peraturan hukum-hukum Taurat yang mereka harus ikuti dalam hidupnya. Itu disebut orang damai. Ya. Karena itu kita bisa lihat contoh, Nuh itu adalah bergaul erat dengan Tuhan. Dan hidupnya panjang umur, hidupnya enak belajar kepada Tuhan. Siapa sih manusia pada zaman PL mengatakan, atau bisa kita lihat, atau sekarang pun, kalaupun sekarang dikatakan orang-orang pintar, bagaimana bisa Nuh diajar dari surga langsung bisa membuat kapal? Kalau kita tamat sarjana belum tentu sanggup, benar? Tamat S2 pun sebagai instruktur belum tentu juga.
S3 pun belum tentu juga. Tapi ciri-ciri orang damai adalah bergaul dengan Tuhan, maka mudah bagi dia akan menerima pengajaran dari Tuhan dan gampang bagi dia untuk melaksanakan, juga dapat menyatakan, memperlihatkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu yang dilihat pada Nuh. Dan belum lagi yang lain-lain, tokoh-tokoh yang lain, yang mereka membawa hidupnya bergaul, membawa hidupnya hidup dalam ketetapan Tuhan, membawa hidupnya yang hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Maka pasti saya jamin dia sangat mudah sekali bergaul dengan Tuhan. Nah, orang damai. Dan orang damai berikutnya kita lihat adalah orang yang setia dalam melakukan tugas pelayanannya sepanjang hidupnya. Bapak saudara, kita lihat kisah, kalau misalnya kita cari tahu bagaimana imam-imam dan Zakaria ini menunggu gilirannya. Bisa berapa tahun baru dia akan mendapat giliran untuk melayani Tuhan, untuk membakar ukupan bagi Tuhan. Persembahan pengampunan, persembahan apapun oleh umat yang dilakukan oleh imam itu di bait Allah dan mendapatkan giliran yang bergantian. Dan itu lama. Kalau saya bayang, saya sebagai hamba Tuhan misalnya, ataupun pelayan yang melakukan pelayanan mimbar di sini sebagai pemimpin acara dan apapun di tempat kita ini, saking banyaknya pelayan, namun kita mendapat giliran sekali sebulan, atau sekali 2 bulan, sekali 3 bulan. Apakah kita siap? Harus. Demikian juga ketika para imam-imam itu memiliki kesempatan hanya sekali setahun, tapi bukan membuat mereka tidak setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Tidak membuat mereka itu gentar kesetiaannya untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan para imam dan para umat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di bait Allah. Walaupun memiliki kesempatan itu sangat kecil untuk melayani. Sebab apa? Intinya bukan di situ. Kita lihat nanti selanjutnya betapa indahnya seorang damai yang sudah benar dia ada ciri takut akan Tuhan, seorang damai yang benar-benar di hadapan Tuhan, seorang damai yang hidupnya menurut ketetapan dan perintah Tuhan, dan seorang damai yang setia bersekutu dengan Tuhan dan melayani dia. Maka kita akan lihat yang kedua, seperti apakah kesempatan-kesempatan yang ditemukan oleh orang damai itu. Jadi bukan berarti tidak berbuah apa yang kita tunjukkan di hadapan Tuhan hidup kita, saudara, sebagai orang damai. Apalagi saya mau tegaskan bahwa orang damai yang ada di dalam ruangan ini sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya kan? Sudah memiliki damai itu, ya damai adanya di dalam Yesus Kristus. Dan saudara, Bapak Ibu sudah menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan mereka yang mengaku Yesus adalah Tuhannya, mereka yang memiliki hidup kekal itu dan diselamatkan. Berarti ada Yesus dalam dirinya. Sebab siapa yang membuka hatinya, dia akan masuk. Dan dia bersama-sama dengan engkau. Dan dia makan bersama-sama dengan kita. Dan kita bersama-sama dengan dia. Itu berarti dia sudah memiliki damai itu. Damai yang ada di surga dan diturunkan bersama Yesus dan kita terima di dalam roh dan kebenaran dalam hati kita. Semakin lengkapnya yang distatuskan bagi kita sebagai orang damai itu bukan hanya status orang damai di dalam perjanjian lama, tetapi juga status orang damai dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan seperti apakah kesempatan-kesempatan yang ditemukan oleh orang-orang damai itu? Jadi bukan hanya, waduh saya sudah orang damai, tapi apa yang kita temukan, apa yang kita miliki, apa yang kita raih, apa yang kita nikmati. Yang pertama, Bapak Saudara, tuh kita bisa lihat dalam ayat 8-17. Pertama adalah mendapatkan tempat melayani Tuhan di antara sesamanya. Pak Saudara, sesekali kita juga bisa secara tidak sengaja di dalam keluarga kita mau tampil juga melayani satu dengan yang lain. Amin. Di dalam penguat kita juga mau tampil melayani satu dengan yang lain. Di dalam organisasi kita juga mau tampil melayani satu dengan orang lain. Di dalam pekerjaan kita mau tampil juga dapat mampu terlihat bisa sanggup melayani dan melayani bos dan melayani orang lain. Dan semua itu natur di dalam keinginan jasmani kita ingin melayani seseorang. Tetapi bagaimana ketika kita menjadi bagian pekerjaan Tuhan dan melayani sesama kita?
Mereka hanya orang damai yang memiliki kesempatan itu. Amin. Orang damai yang memiliki kesempatan itu. Ketika kita membayangkan untuk apa sih? Ya, saya juga berpikir ketika Zakaria juga mendapatkan berapa tahun kemudian baru dia dapat giliran. Itu pun diundi belum tentu. Sudah, oh inilah, ini berapa orang? 5 orang yang diundi para imam, ya diundi. Belum lagi, kesempatannya tahun berikutnya lagi. Apakah dia undur mengatakan, nggak perlu lagi melayani Tuhan? Lantas nanti di surga, oke lah, tidak apa-apa, di sana kan urusan lain. Apa yang mau kita perlihatkan kepada dunia ini tentang hidup kita yang disebut orang Kristen? Yang kedua, kita lihat seperti apakah kesempatan-kesempatan yang ditemukan oleh orang-orang damai itu mendapat kunjungan Tuhan. Ya, mendapat kunjungan Tuhan. Bapak Ibu, statusnya para imam dan Zakaria di dalam ayat itu kan sudah orang damai. Ya, kapan dia mendapat kunjungan itu? Di dalam ayat 8-10 itu. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di atas. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Dia mendapatkan kunjungan Tuhan. Tapi kan Pak Pendeta zaman sekarang kan bagaimana lagi Tuhan mengunjungi kita? Sehingga ada juga praktek-praktek bahwa Tuhan katanya mengunjungi kita. Itu mah Bapak Ibu yang akan menyadarinya apakah Tuhan mengunjungi. Amin. Iya kan? Kalau ditanya sama saya, ya bingung. Saya setiap saat dikunjungi Tuhan. Bagaimana caranya diingatkan? Kamu berdoa. Kamu baca Alkitab. Kamu cari tahu jawabannya kepada Tuhan. Itu kan kunjungan Tuhan juga. Amin. Karena dikatakan dalam perjanjian baru kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Dia di dalam jasmani yang berharap ada tanda-tanda, terus berharap ada sesuatu yang terlihat di dinding, kemudian sesuatu yang mujizat yang sepertinya tidak pernah dilihat oleh manusia, maka itulah kita sebut mujizat. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika kita memang berharap bahwa Tuhan mengunjungi kita setiap saat, maka baiklah kita menyadari kembali bagaimana praktek-praktek orang-orang damai itu dalam hidup sehari kita, sehingga kita akan bekal Roh Kudus mengunjungi kita setiap saat. Ya, dan yang berikutnya ketiga, seperti apa kesempatan-kesempatan yang didapat? Mendapat kesempatan berani berbicara kepada Tuhan dengan baik. Memang dikunjungi, diingatkan, tetapi tidak berani berbicara, tapi tidak berani memberikan komitmen, tapi tidak berani mempertanyakan apa maksud Tuhan mengunjunginya, apa maksud Tuhan membicarakan nubatan-nubatan yang terjadi melalui Zakaria itu, dan apa maksud Tuhan ketika kita mau merenungkan bahwa Tuhan punya maksud kepada kita, namun kita juga tidak mau bicara. Tetapi di dalam hal ini kita melihat kehidupan Zakaria. Begitu malaikat Tuhan menyampaikan berita kabar baik kepada Zakaria, bahkan kabar baik itu bukan hanya kepada Zakaria khusus dengan keluarganya, tetapi bagi orang banyak. Ya, maka Zakaria mengatakan di dalam ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bapak Ibu, saya mau cari ini, cara berpikir kita. Kalau Yesus mengatakan banyak hal yang mau diberikan kepada Zakaria, ketika dia mendapat kunjungan dan berbicara kepada Zakaria. Zakaria katanya, saya sudah dengar doamu. Satu. Bapak Ibu Saudara datang ke sini mau harap apa? Harap ketemu sama teman-temannya aja? Atau memang nggak perlulah list doa ke Tuhan, biarin aja dah. Jadi di sini itu apa? Absen saja.
Kalau datang ke tempat ini tidak bawa doa harapannya, lantas kita mau bicara apa kepada Tuhan? Aneh? Lantas kita mau mengungkapkan apa kepada Tuhan? Dan Zakaria di situ bukan hanya sebagai melakukan pelayanan bagi jemaat umat pada masa itu, tetapi diungkapkan apa yang menjadi pergumulan keluarganya, yaitu Elizabeth mandul tidak bisa menikah. Bagaimana perhatikan di situ? Emang saya juga sebagai hamba Tuhan tidak memohon terus saya. Sudah amanlah kehidupan Bapak Pendeta, nggak perlu mohon lagi. Yang penting adalah jemaat umat, ya Bapak Ibu mohon mau beli rumah dikasih Tuhan, memohon rezeki dikasih Tuhan. Pendeta juga begitu. Bukan berarti bahwa lurus-lurus aja kehidupan pendeta nanti akan mendapatkan A, B, C yang diperlukan itu. Apalagi kalau misalnya ada guyonan dari seorang umat mengatakan, Pak Pendeta gak usah mohon-mohon, kami yang perlu jemaat mohon. Iya, oke, Tuhan berikan, tetapi kenapa kewajibannya kepada gereja tidak diberikan? Kalau Tuhan sudah kasih, ya kasih juga lah ya. Benar kan? Difasilitasi untuk dia datang untuk memohon kepada Tuhan, difasilitasi untuk beribadah, dapat kesempatan memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan kasih, tetapi dia tidak pernah kasih kepada Tuhan. Pernah, tapi dikit-dikit. Bapak Ibu, di sini Zakaria seorang hamba Tuhan dan dijawab doanya yang memberikan anak kepadanya. Hebat kan? Memberikan anak kepadanya. Berarti memang dia dibarengi status orang damai, dibarengi kesetiaannya kepada Tuhan, dan dia selalu berdoa di dalam kesetiaan yang menyembah Tuhan. Ya kalau kita masih terganggu dengan ABC di sekeliling kita itu, sehingga kita tidak mau sungguh-sungguh berdoa, untuk apa? Bapak saudara Bapak Ibu, Hana itu terganggu nggak dia sampai dikatakan kau orang gila ya kawan kami dia katanya. Coba. Itu imam lo bilang sama dia. Saya nggak pemabuk, saya nggak minum air keras kok. Jadi apa yang kamu minta? Saya minta kepada Tuhan ini. Ya udah jadilah padamu. Jadi datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, membawa doa yang kita mau harapkan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga itu apa disebutkan di sini. Maka apa yang Tuhan nyatakan melalui Zakaria Elizabeth itu menjadikan pengaruh besar, perubahan bagi banyak orang. Dikatakan di situ kehadirannya itu akan membuat bapak-bapak akan bersukacita dan berbahagia. Bapak Ibu tadi baca benar? Bayangin. Apa yang kita minta dari Tuhan itu rupanya sesuatu yang besar yang akan ditunjukkan Tuhan pengaruhnya bagi banyak orang. Nah, jangan Bapak Ibu, kalau sekarang misalnya Bapak Ibu sudah memohon kepada Tuhan, memohon anak kah, memohon apapun segala macam, dan Bapak Ibu tidak kebayang permohonan Bapak Ibu akan dikabulkan Tuhan dan menjadikan keturunan Bapak Ibu menjadi lebih berpengaruh daripada zaman kita sekarang. Atau Bapak Ibu, aduh Tuhan, saya sungguh-sungguh benar-benar melakukan kehidupan yang berkenan. Saya sungguh-sungguh melakukan tadi ciri-ciri orang damai itu. Tuhan, saya mau anak saya ini akan jadi wakil presiden. Jangan presiden dulu, wakil presiden. Bapak Ibu, dan saudara akan lihat itu. Menjadi pendeta, Bapak Ibu, saudara akan lihat itu. Dan menjadi apapun yang saudara harap untuk berpengaruh di dunia. Dan ketika Tuhan mengatakan itu kepada Yohanes itu, anaknya akan menjadikan bapak-bapak juga kembali kepada anak-anaknya. Ada seperti menimbulkan damai di antara kelilingannya, di antara sekitarnya itu. Dan itu yang kita harapkan, doa kita terkabul. Barangkali bukan ini yang kita mungkin doakan, tapi ada yang lain yang kita doakan. Kita doakan saat ini sekarang yang kami doakan, dan anak-anak saya doakan, dan tidak pernah berhenti mendoakan setiap saat. Bahkan kalau 3 kali berdoa dalam sehari, dia selalu doakan, berikan rumah putih itu Tuhan, untuk kami pakai beribadah. Katanya. Yang mana itu tempat ibadah kita itu? Kenapa saya berpikir, amin. Gimana caranya? Amin. Bapak Ibu, karena melihatnya, aduh kami di sini bagaimana? Puji Tuhan ini, sudah ada kebocoran, bagus ini. Ya kita harap ini tidak bocor ya. Lantai juga sudah dibagusin. Ya, dan doakan oleh ini hubungan daripada Ibu Rini, kita doakan supaya ada juga nanti bantuan datang. Bapak Ibu, inilah yang kita ambil kesempatan-kesempatan itu.
Kesempatan-kesempatan bagi orang-orang damai itu. Yang berikutnya adalah mendapat buah doa dan pelayanannya dari Tuhan. Nah, ini adalah anak di dalam kehidupan keluarga Zakaria itu. Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung, dan selama 5 bulan itu, 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Betapa indahnya Bapak Saudara, kita bayangkan begini. Saya ini dianggap orang adalah pendeta kecil, nggak mungkin Pak, salah. Kamu aja nggak ada gajinya dari gereja. Kok masa kamu pula berangan-angan beli 1,5 miliar gedung itu? Saya rasakan itu loh di antara teman-teman saya, Bapak Ibu. Biar kalian tahu. Ini Pak Sibolon tahu teman-teman saya siapa. Dia mungkin ketawa-ketawa lihat Pak Saleh ini ngomongnya kok kayak tinggi banget gitu, udah tahu kawannya. Tapi saya santai aja bilangnya. Dan mereka tahu persis, ini tidak punya apa-apa. Sampai dalam golongan kita itu saya sudah kasih proposal 1 pun nggak ngasih gitu, nggak ngubris, nggak tanya. Ada juga sih 5 orang mungkin yang salah kami doakan gitu. Sampai sekarang nggak ada. Tapi bayangkan, kalau misalnya saya itu aibnya seperti itu ya. Aibnya itu ini ngomong tinggi tetapi dilihatnya jemaatnya pun, aduh, jemaatnya aja nggak ngasih dia persembahan apa Tuhan katanya. Gimana kau yakin akan bisa bayar beli gedung? Ajar dulu jemaat mau kasih persepuluhan setia, tak salah katanya. Ajar dulu jemaat mau kasih untuk hamba Tuhan, baru kamu berangan-angan beli gedung katanya. Aib kan? Itu aib loh. Saya nggak katakan terhadap Elisabeth itu betapa dia menginginkan anak tapi tidak ada. Aib kan? Udah tua kok ini nggak dapat itu. Tapi perbuatan Tuhan yang kita harap Bapak Ibu. Perbuatan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang kita harus harapkan. Bukan apa keadaan kita, bukan seperti apa posisi kita, bukan seperti apa yang saat ini kita lakukan. Kalau saudara menganggap bahwa ini dulu baru saya dapat, baru saya akan mendapatkan dari Tuhan, maka itu bukan perbuatan Tuhan. Itu adalah perbuatan manusia. Tapi perbuatan Tuhan, di masa kita lemah, kita menjadi orang damai, orang yang setia kepada Tuhan. Bukan dikala kita sudah hebat, baru kita akan menjadi orang damai. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Karena Tuhan pun katakan, bukan orang sehat yang datang kepada Tuhan, tetapi orang yang sakit. Amin. Dan Tuhan pun mencari orang-orang yang berdosa. Bukan orang-orang yang merasa diri benar yang dicari. Orang yang berdosa. Kenapa? Mereka itu berlaku berkarakter orang damai. Dan kesempatan kita, mari kita ambil itu. Mari kita ambil. Ada buah-buah daripada kehidupan kita sebagai orang damai, dan buah dari doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir buat saudara, orang damai itu menjadi penghubung misi Tuhan. Apa? Seperti apakah Tuhan pakai orang-orang damai itu? Seperti apakah Tuhan pakai orang damai-damai itu? Orang-orang damai itu. Pertama adalah melahirkan dan memelihara anak yang Tuhan pakai menjadi pengaruh besar bagi dia. Tapi saudara, saya juga berpikir, kenapa bisa ada orang menjadi presiden, orang menjadi menteri, orang menjadi ketua DPRD, orang pejabat, orang ini. Kalau kita misalnya diskusi dengan orang tua, seperti apa perjuangannya sebagai orang damai? Halo Bapak Ibu? Apakah kehidupannya seperti pasaran? Dikit-dikit dia ya sombong, dikit-dikit dia meremehkan rohani, dikit-dikit dia peduli amat, uang yang bisa ini. Ada orang kaya juga tidak terhormat, benar? Mari kita lihat bahwa kehidupan para pejabat yang bisa berpengaruh baik bagi masyarakat umum dan luas, bagaimana kehidupan orang tuanya, bagaimana kehidupan keluarganya. Pasti saya jamin hidup mereka itu berkarakter orang damai. Amin. Karena itu Tuhan pakai menjadi pengaruh baik bagi banyak orang. Dan kita punya kesempatan itu. Apalagi kita sudah ada di dalam waktu di sana. Mungkin kita masih bujang. Masih lajang. Apa Bapak ini, saudara-saudaraku yang lajang ini, tidak berharap punya istri yang cantik beriman dan melahirkan anak-anak calon-calon pejabat?
Kalau nggak dari sekarang, saudara-saudara tanamkan. Terus, ya, nunggu nanti kawin dulu baru melakukannya. Jangan. Itu apa? Itu terlambat. Karena orang seusia di bawah kalian itu juga sedang mempersiapkan. Kenapa dia mempersiapkan? Karena bapaknya mempersiapkan. Amin. Kenapa bapaknya tahu mempersiapkan? Karena bapaknya belajar terus dipersiapkan anaknya. Hei anakku, yang ini siapa namanya ini? Ada di sini. Yobel. Dipersiapkan bapaknya supaya dia menjadi orang hebat. Jenderal misalnya. Dia kan bangga kepada bapaknya. Kenapa? Bapaknya tahu mempersiapkan seperti apa anaknya di kemudian hari. Baru pasti anaknya itu pun akan mempersiapkan dirinya di masa dia akan menuju kesuksesan. Semua itu praktik karakter dari seorang damai. Dan seperti apa lagi Bapak ya, Tuhan memakai kita menjadikan penghubung Tuhan dalam menjalankan misinya di dunia ini adalah menjadikan keturunannya berpengaruh. Benar bagi banyak orang dalam Lukas pasal 1:16 ini. Begitu lahir Yohanes, dia membuat banyak perubahan bagi orang. Artinya tidak ada pertengkaran dan menciptakan damai bapak dan anak. Yang paling utama saya lihat keturunan daripada Zakaria itu, yaitu Yohanes Pembaptis yang lahir. Dia membuat pengaruh di mana damai itu memasuki banyak orang, umat demi apa? Orang-orang damai membuka jalan baik bagi kedatangan Yesus Kristus yang lahir. Buat ya. Yesus Kristus juru selamat yang akan menggenapkan kedamaian itu terjadi di kayu salib, dan Yohanes datang lahir dengan memberikan jalan yang bagus, jalan yang damai. Artinya orang-orang yang akan menyambut Tuhan adalah orang-orang yang sudah diperbaiki di dalam rohani oleh kehidupan Yohanes. Dan kita mau seperti itu ke depannya, Bapak Saudara. Kan kita tidak tahu ketika kita sudah tua, anak kita ini besar kan. Dan kita mau bahwa anak kita itu setidaknya mirip seperti yang diperlihatkan oleh keturunan Zakaria itu. Dan yang ketiga adalah melahirkan anak-anak yang melaksanakan misi pelayanan Tuhan di dunia. Misi pelayanan Tuhan itu apa? Pasti kalau kita melihat bagaimana Tuhan datang sebagai manusia, berarti ingin Tuhan menunjukkan kemanusiaannya. Tuhan itu sebagai manusia hidup di antara manusia dan menunjukkan seperti inilah yang manusia selayaknya kepada Tuhannya. Bagaimana dia berlaku, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia melakukan hubungan saudara dengan yang lain, bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia mempersembahkan kepada Tuhan yang layak, dan itu semua diperhatikan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai manusia di dunia. Ya, dan itulah misi Allah. Ketika Yesus belum lahir, berarti Yohanes menunjukkan misi Allah itu untuk mempersiapkan yang sesungguhnya akan mengajarkan segala misi Allah adalah itu Yesus Kristus lahir di Betlehem. Sehingga betapa indahnya ketika seorang Yohanes membaptis manusia apa adanya seperti kita yang lahir berdasarkan perbuatan manusia dengan manusia. Dalam arti Zakaria dan Elizabeth itu kan manusia, dan Yohanes lahir sebagai bentuk antara manusia dengan manusia. Bukan seperti Yesus, tetapi dengan karakter Yohanes sebagai manusia dapat dipakai Tuhan membuat kebaikan bagi umat demi sambutan datangnya Tuhan. Apakah kita juga bisa melakukannya? Sebab apa? Saat ini umat Tuhan menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Barangkali keturunan demi keturunan dari kita sudah siap menanti Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya, seperti apakah Tuhan pakai orang-orang damai tersebut menjadikan orang-orang damai itu menikmati anugerah Allah? Menjadikan orang-orang damai itu menikmati anugerah Allah. Apa itu anugerah Allah? Bapak Saudara, sebenarnya banyak sekali anugerah Allah. Salah satunya napas. Kalau dikasih napas sampai sekarang itu anugerah Allah. Amin. Amin.
Amin ya. Jangan kecil. Amin. Amin. Ya, kok takut bilang memang nafas itu gak anugerah Allah. Nefes itu artinya nyawa loh. Nefes. Ruha. Coba. Masa ngakui nafas dari anugerah Allah pun kita ragu. Terus bagaimana dia ngasih sesuatu lagi? Karena kita bisa bernapas, bisa juga berbicara. Kalau nggak bisa bernapas, nggak bisa berbicara, kan? Karena nafas kita bisa melakukan pekerjaan. Kalau kita nggak bernapas, bagaimana kita melakukan pekerjaan? Karena kita bernapas bisa mendapatkan atau menerima rezeki yang begitu banyak. Kalau kita tidak bernapas, jangan harap kita bisa menerima itu. Jadi ada video juga, ya. Hidup ini apa katanya? Kalau sudah kita tua, mau banyak pun uang, kita nggak bisa lagi terimanya karena kita di kursi roda atau tempat tidur kan katanya. Ada video begitu. Kalau kita sudah mati, ya memang kita bawa semua. Tapi sepanjang Tuhan kasih nafas kita dan berkekuatan, oleh karena nafas itu yang memberi kekuatan, maka nikmatilah hidup kita berkarakter orang-orang damai. Amin. Dan hanya itu yang punya kesempatan kita di dunia ini. Dan itu yang kita mau banggakan kepada anak kita. Kepada anak kita mengatakan, lihat loh, saya bisa makan donat. Wah, kita ketawa. Tapi kalau dia lihat kita nggak bisa makan donat lagi, itu apa duitnya banyak? Benar ya, Wel? Nah, ya kan? Bapak diajak ke restoran A pun dia bilang pantang A, pantang B. Untuk apa? Makan tahu tempe aja dah. Ya ngapain banyak duit anaknya kalau dia tidak bahagia karena hasil tangannya tidak bisa dilihat, dinikmati bapaknya. Karena itu kita berlaku damai supaya nafas kita akan membentuk segala fisik kita itu bisa menikmati apa yang Tuhan anugerahkan di dunia ini. Karena itu anugerah itu tadi bernapas, dan yang berikutnya adalah bersukacita dan berbahagia. Itu anugerah. Karena begitu malaikat berbicara kepada Zakaria yang mengatakan A, B, C atau pengaruh baik, bapak-bapak akan kembali kepada anaknya dan ada jalan keselamatan, damai sejahtera, maka mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-14 itu, berbahagialah mereka, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Banyak orang bersukacita karena kelahiran anak itu memang oleh karena kunjungan Tuhan. Kenapa dikunjungi Tuhan? Karena dia orang damai. Emang bagaimana dia orang damainya? Dia orangnya takut akan Tuhan. Dia orangnya ya hidup benar di hadapan. Dia orangnya selalu menuruti perintah Tuhan. Dia orangnya setia beribadah. Apalagi apa? Dia memiliki Roh Kudus karena dia sudah selamat. Itu kan? Apakah saya terganggu dengan sekeliling saya tidak melakukan sebagai karakter orang damai? Tidak ada yang terganggu. Suami mengganggu, janganlah saya mau jadi orang damai. Oh gitu? Iya, gimana caranya? Sini, saya ajari. Beres kan? Masa gara-gara diledekin, dibully dengan suami? Udahlah, nggak mau lagi saya orang damai. Selalu saya diledekin, saya dibully terus. Saya sudah berusaha menjadi orang damai. Selalu dibully, selalu dianggapnya salah, segala masalah. Memang begitu tantangan orang damai. Namanya damai. Bagaimana caranya damai tidak diganggu oleh orang yang tidak damai, kan? Jadi kalau kita merasa bahwa orang damai itu tidak diganggu, maka salah juga. Ya, nanti ada misalnya petir, ya itu juga mengganggu damai, kan? Tapi apakah petir itu mengganggu kita tetap menjadi setia sebagai orang damai? Harusnya tidak. Kenapa? Ya petir-petir memang dia datang. Sama seperti kalau suami mengganggu dia tidak menjadi orang damai, anggap aja, udah pun dilamat kau, seperti saya menikmatinya. Nanti juga saya menikmatinya, kamu pasti menikmatinya. Karena satu orang damai di rumah bisa mendamaikan seisi rumah. Amin. Dan itu anugerah Tuhan, menimbulkan kebahagiaan. Satu orang Yohanes membuat semua tertawa, berbahagia di sekeliling keluarga Yohanes Pembaptis. Itu. Dan yang terakhir adalah apa yang kita nikmati dari anugerah Allah ini, kita berbakti. Bapak, Ibu, Saudara, berbakti. Ya, Zakaria ini kan begitu dia tahu bahwa apa buktinya Tuhan akan terjadi kepada saya bahwa istri saya akan mengandung, kan gitu kan? Bingung dia bagaimana caranya, sudah tua. Lantas malaikat mengatakan, karena kamu tidak percaya, maka kamu tidak bisa berkata-kata. Dia bisu. Berapa lama? 9 bulan. Itu anugerah loh. Kalau
orang sudah bisu 9 bulan berarti dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata maki, kata-kata marah, dia tidak mengeluarkan kata-kata kutuk, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan kebencian, dia tidak mengeluarkan kata-kata bully, tidak mengeluarkan kata-kata melecehkan dan segala macam. Ya benar? Karena bisu. Bagaimana dia? Karena apa yang keluar dari mulut ini bisa menjadi kutuk, benar? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau seperti itu, tidak mau mengeluarkan kata-kata bully, baik terhadap suami, istri, dan anak-anak, mending diam seperti Zakaria. Itu anugerah. Karena dikatakan Amsal, orang diam seperti apa? Permata, ya. Karena banyak bicara, banyak kesah. Dan anugerah kita seperti Zakaria bisa terjadi. Begitu kita diminta atau diberi kesempatan menikmati anugerah Allah itu, mungkin satu ketika kita bisa diam sampai terjadi ada sukacita yang meluap. Yaitu begitu Yohanes lahir, maka Zakaria bisa berbicara. Dan demikian juga kita. Ada kalanya kita menerima anugerah berbakti. Berbakti tidak bisa ngomong apa-apa, diam di hadapan Tuhan, menunggu terjadinya penyataan Allah. Dan Tuhan mau kita menjadi orang damai. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak. Engkau sungguh mengasihi kami, memberikan firman untuk kami dengarkan. Dan Tuhan terus memberikan pemahaman lebih dalam lagi kepada kami yang hadir. Sehingga kami membawa pulang kepada firman yang selalu menguatkan kami, menghiburkan kami, dan memberikan penguatan untuk berbuah di dalam kehidupan kami. Engkau dimuliakan dari segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Itu pada kita. Nomor 195.
jalanmu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bapa di surga, sungguh Tuhan, anugerah Tuhan ketika kami bisa menyatakan Yesus di dalam diri kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu berbuah kuat di dalam kehidupan kami, menjadikan kami pengaruh baik dan membawa jiwa-jiwa baru kepada-Mu Tuhan. Bagaimana keadaan kami juga yang Tuhan anugerahkan saat ini, Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengangkat kami lebih baik lagi, bahkan memelihara kami dan melimpahkan berkat bagi kami, karena kami punya sesuatu yang baik di depan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami serahkan semua pergumulan kami, Tuhan, tolong kami, Tuhan membimbing kami, mengajar kami, menjadikan kami lebih takut akan Tuhan, sehingga langkah-langkah kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni segala perbuatan dosa yang kami perbuat, dan melalaikan banyak hal kehendak-Mu Tuhan, namun Engkau tetap mengasihi kami, dan menjadikan kami menjadi pemberita yang benar bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Tuhan yang sudah memelihara kami hingga saat ini, sehat, kuat, dan dianugerahi kehidupan-kehidupan yang berkecukupan. Demikian kami percaya saudara kami juga, Tuhan melindungi mereka dimanapun, dan Tuhan menggerakkan hati mereka, membukakan hati untuk datang beribadah bersama kami. Karena sudah ada kesempatan kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam ruangan ini. Dialah dengan pergumulan mereka Tuhan tolong. Jika mereka di dalam kekurangan iman Tuhan tambahkan. Mereka juga Tuhan, kelemahan tubuh Tuhan hiburkan, beri kesehatan, kekuatan. Dan jika mereka lemah, segala keperluan harta Tuhan akan beri berkat, berkecukupan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami membangun kehidupan kami hingga saat ini bersama-sama. Tuhan juga akan memberikan harapan kami bersama, baik di tengah-tengah keluarga masing-masing. Dia akan menyatakan segala doa permohonan kami. Demikian juga doa bersama kami tempat ibadah. Dong gereja GBI Bethel, Tuhan akan memberikan itu. Demikian juga Tuhan akan memberkati tempat kami bekerja, baik sebagai karyawan, pegawai, dan usaha, ataupun masih kuliah. Tuhan bimbing kami menyelesaikan pekerjaan kami dan mendapatkan rezeki dari kesetiaan kami bekerja. Demikian juga Tuhan ikut campur memperbaiki bangsa kami ini, baik dari pimpinan yang tertinggi presiden sampai dengan pemerintah terkecil RT RW. Tuhan memberkati, Tuhan ikut campur memperbaiki, sebab kesejahteraan negara kami, bangsa kami ini juga kami nikmati kesejahteraannya juga. Terpuji nama-Mu Tuhan, dan berkaryalah bagi dunia ini, menyaksikan Yesus Kristus Juru Selamat, pembaharu kehidupan yang sesat kepada yang benar, dan membuka jalan pintu keselamatan bagi semua orang di dunia, sehingga dekat waktunya kami siap menantikan kedatangan-Mu kedua kali. Biarlah damai sejahtera yang akan memelihara kami, menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Yesus memberkati. Silakan. Terima kasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan ini dan kita telah ujian yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita berpisah-pisah